Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair, kaifa halukum? Nah, gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permainan galasin di bab ke-6. Nah, sebetulnya untuk bab 6 ini lebih pas lagi kita bahas atau kita praktekkan. Ya, tapi untuk saat ini mungkin kita hanya cukup mempelajari teorinya saja. Ya, teorinya saja, nanti ada juga sedikit pembahasan tentang tata cara permainannya. Insya Allah nanti berdoa saja semoga keadaan segera normal kembali, COVID segera diangkat oleh Allah, kita bisa bertatap muka kembali ya di sekolah, sehingga kita dapat belajar lebih efektif ya, bertatap muka langsung dengan gurunya dan dengan teman-teman semua. Pasti udah kangen ya ke teman-temannya, ke guru-gurunya yang lain, dan juga ke sekolah. Nanti insya Allah ketika sudah normal kita praktekkan ya untuk permainan galasin ini. Ustadz ingat tahun lalu ini Ustadz praktekkan ini di kecamatan. Nah, tahu kan ya lapangan kecamatan itu ada lapangan kan tuh. Lapangannya itu Ustadz di situ praktekannya tahun lalu. Masih ingat. Oke. Kita langsung masuk ke materi. Mengenal permainan galasin. Nah, galasin merupakan permainan tradisional yang dimainkan secara berkelompok. Nah, jadi ini biasanya dibagi dua kelompok ya. Terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok penjaga dan kelompok pemain. Nah, di sini nanti kita biasanya gantian. Yang pertama misalnya si A jadi penjaga, si B jadi pemain. Nanti ketika game kedua gantian. Nah, seperti itu ya. Setiap kelompok terdiri atas 3 sampai 5 pemain. Nah, yang pasti harus sama. Ya, ketika si A-nya misalnya atau si penjaganya 5 pemain, berarti si pemain harus 5 juga. Ya. Jadi harus seimbang, sama, tidak boleh berat sebelah. Misalnya yang si A-nya 4, yang si B-nya 5. Nah, itu tidak bisa ya. Kemudian kelompok penjaga bertugas menghadang kelompok pemain agar tidak bisa lolos melewati garis terakhir. Jadi seperti itu ya. Ada garisnya, nanti akan kita lihat gambarnya ya, gambar lapangannya ya. Kemudian kelompok pemain bertugas melewati penjaga untuk mencapai garis batas terakhir, kemudian kembali lagi ke garis awal. Untuk jelasnya nanti Ustadz berikan video ya, video animasi penjelasan tentang permainan galasin. Lapangan galasin berbentuk persegi panjang yang dibagi menjadi 8 dengan garis batas berupa garis vertikal dan horizontal. Bisa kamu lihat ya di buku paket di halaman 46 itu ada gambarnya ya. Ada gambarnya. Nah, itu bentuk lapangan galasin seperti itu. Jadi persegi panjang dibagi ada 8 kotak ya, dengan garis horizontal dan vertikal. Vertikal itu garis ke atas dan horizontal ke samping. Lurus ya vertikal itu. Garis batas dibuat menggunakan kapur putih jika lapangan keras, atau menggunakan ranting pada lapangan tanah. Atau bisa juga menggunakan tali rapi ya, tali apa aja ya, penting tali. Ustaz dulu menggunakan tali ketika di lapangan itu, ketika di lapangan kecamatan. Ya, tali dipanjangin itu membentuk lapangan seperti pada gambar ya. Selanjutnya, manfaat dan nilai luhur permainan galasin. Yang pertama manfaat. Manfaatnya yang satu atau pertama itu melatih fisik. Ya, pemain galasin harus cerdik dan gesit agar dapat melewati seluruh garis batas tanpa tersentuh oleh lawan. Gerakan-gerakan menghindari lawan dapat melatih kekuatan otot kaki dan tangan. Nah, itu ya jadi fisik. Karena di sini kita bermain lari-larian. Ya. Lari-larian, otomatis ketika bermain lari-larian itu melatih fisik. Mempererat persahabatan dilakukan karena dilakukan secara berkelompok, berarti kita lebih berkomunikasi ya dengan teman kita setim. Kalau misalnya komunikasi kita tidak terjaga, tidak baik, nah itu bisa kacau.
Kacau dalam artian harusnya misalnya mundur dulu atau misalnya ke kiri dia malah ke kanan. Harusnya lari dia malah diem. Nah, itu kan berarti komunikasinya kurang. Ya. Biasanya ada yang misalnya menjadi kapten. Wah, dia menjadi yang mengatur strateginya. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, mengembangkan rasa saling menghargai. Menghargai itu maaf. Ya, selain kerjasama, antar pemain harus mengembangkan rasa saling menghargai. Ketika kelompok lawan memenangkan permainan, kelompok harus menghargainya. Pula ketika kita menang, kita tidak boleh sombong. Ya, ketika kita kalah pun jangan merasa, wah saya kalah nih langsung down misalnya. Nah itu tidak boleh ya, harus lapang dada dan menerimanya. Yang kedua, nilai luhur permainan Galasin. Ya, yang pertama menciptakan persatuan dan kesatuan, tentu ya. Mengembangkan kerjasama antar pemain, menanamkan sikap sportif dalam kehidupan, permainan tradisional terjaga kelestariannya karena yang termasuk permainan tradisional ya. Memupuk rasa cinta terhadap budaya asli Indonesia, itu permainan tradisional. Ya, permainan ini memang asli ya dari Indonesia. Walaupun ada beberapa istilah selain Galasin itu ada galah asin atau gobak sodor. Ya, seperti itu. Nah, setelah ini kita akan melihat tata cara atau aturan permainan Galasin ya melalui video yang sudah ambil dari YouTube, dan saya sertakan juga sumbernya di deskripsi di bawah ya, boleh kamu lihat untuk sumbernya. Silakan disimak baik-baik. Peraturannya dilakukan di area yang luas, dibagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 4-8 anggota. Setiap kelompok memiliki tiang atau pilar sebagai benteng. Cara bermain, setiap anggota kelompok berusaha menyentuh lawan untuk dijadikan tawanan. Sesekali pemain harus kembali dan menyentuh benteng karena penawan dan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Pemain bisa berkejar-kejaran untuk menangkap tawanan. Pemain yang masuk kawasan lawan, jika tersentuh oleh lawan, akan ditahan di sebelah benteng lawan dan menunggu anggota kelompok menyelamatkannya dengan cara menyentuhnya. Pemenangnya adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau benteng lawan. Selain menyenangkan, dengan bermain permainan tradisional, kita turut melestarikan budaya permainan tradisional agar tidak punah dan berkembang berdampingan dengan teknologi modern, agar sama-sama populernya di zaman ini ya teman-teman. Nah, itu tadi video pembahasan tata cara, nilai luhur, dan mengenal permainan Galasin ya. Insya Allah nanti ketika sudah normal kita praktekkan ya, karena memang untuk bab ini harusnya lebih ke praktek ya, langsung dipraktekkan. Tapi tidak apa, kita pelajari dulu teorinya supaya nanti ketika praktek kamu udah paham, yang bisa langsung dipraktekkan. Seperti itu ya. Insya Allah nanti minggu depan kita mengerjakan soal latihan, dan minggu depannya lagi ulangan harian. Ya, dipersiapkan ulangan hariannya bab 5 dan bab 6. Ya, untuk pas nanti Ustadz berikan kabar kembali untuk kisi-kisinya, bab berapa saja yang keluar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, tatim bilhamdulillah, alhamdulillah, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.